Langkah pertamanya klik new. Setelah itu masuklah tampilannya tuh set drawing kita pilih, terus masuk manajemen. Nah, di sini tuh untuk menentukan berapa lantai atau area mana saja yang akan kita buat untuk pembuatan desain. Di sini ada 1, 2, 3. Langkahnya tetap sama ya, sesuai arahan yang diklik sesuai video ini. Selanjutnya setelah itu sudah masuk ke membuat menentukan luasan ruangan. Nah, di sini tuh ada komenan nih antara A dan P. Biasanya itu kalau A itu dia langsung nih bentuknya per ruangan, misalnya ruangannya bentuk kotak, tapi kalau P itu dia sesuai bentuk ruangan seperti yang di video tersebut. Nah, setelah udah masukkan nama ruangannya. Nah, nama ruangannya sudah kita masukkan, jangan lupa nih masukin lagi berapa meter perseginya, ya kan. Habis itu kita klik new ini itu untuk menentukan ini lantai berapa sih, atau ini sistem berapa gitu kan. Nah, ini misalnya di lantai 1 kita buat sistem lantai 1, terus masuk tipe indoor. Nah, di sini tuh udah ada banyak pilihannya nih, semua tipe indoor itu udah ada sesuai dengan yang ditentukan oleh produk Samsung. Nah, di sini kita menggunakan AC360. Nah, ini kita masukkan 1. Di sini kita masukkan dua kapasitas ya, karena kapasitasnya itu di sini 51.000, berarti kita bagi 2 aja. Nah, gitu. Berarti pakai 30.000 2 unit. Oke. Nah, dan di sini tuh untuk mengecilkan ukurannya kita klik komennya DS ya, untuk mengecilkan ukuran dari kode unit tersebut. Oke, setelah itu langkah berikutnya masih sama. Kita masukkan kembali ruangannya, kita buat nih. Masih kita menggunakan P atau polyline sesuai bentuk ruangannya. Seperti itu. Nah, kalau sudah dibuat menentukan ruangannya, jangan lupa langkahnya tetap masih sama, masukin berapa per meter perseginya untuk ruangan yang akan kita gunakan AC-nya. Nah, untuk posisi AC itu disesuaikan dengan kebutuhan, atau jika udah ada pola pelaponnya boleh disesuaikan dengan pelaponnya ya. Kadang-kadang kan kita tidak tahu nih pelaponnya seperti apa, jadi lebih baiknya diikutkan dengan pelapon jika pola pelaponnya sudah ada. Nah, untuk sementara di sini kita buatkan menyesuaikan titiknya dulu ya, bisa panjangnya 4 meter, jarak indoor dan indoor ataupun 5 meter seperti itu. Jangan lupa tetap kita jaga kerapian, posisi kode unit disesuaikan. Nah, ini langkah berikutnya yang kita menggunakan A atau langsung diblok karena ruangannya bentuknya kotak. Nah, jadi kita tidak usah menggunakan komen A ataupun P, langsung saja kita blok dari sudut dengan sudut, terus kita tahu berapa per meter perseginya, langsung kita pilih unit yang akan kita gunakan pada ruangan tersebut. Seperti itu. Nah, langkah berikutnya sama seperti yang sebelumnya, tetap langkahnya kita masukkan ruangannya. Nah, untuk ruangan server ini sebaiknya kita menggunakan 2 tipe. Nah, jika satunya menggunakan VRF, satunya lagi menggunakan single. Fungsinya buat apa? Biar ketika ruangan server itu rusak unitnya ataupun error, masih ada backupnya, karena server itu rata-rata itu dia penggunaannya 24 jam. Jadi ketika salah satu rusak harus ada yang backup, makanya satu kita buat VRF, satu lagi nanti kita buat single. Nah, cuman kalau buat di sini kan single nggak kita buat ya, desain yang kita buat di sini semuanya full desain VRF yang kita buat. Nah, kalau ruangannya sama atau kapasitasnya tidak beda jauh, unitnya kita tidak usah panggil ulang, langsung kita copy aja. Untuk langkahnya juga sama kopinya. Seperti itu. Pokoknya ini yang kita gunakan di AutoCAD semuanya sama seperti yang kita gunakan. Hanya bedanya di sini itu kita menggunakannya di software punyanya Samsung, yaitu di VMS 2 baru. Seperti itu. Nah, ini buat menentukan luasannya semuanya tetap sama langkahnya seperti itu. Nah, untuk penamaan di sini itu semuanya itu tidak menggunakan spasi ya. Kalau gunakan spasi itu di sini dibacanya sebagai enter. Jadi kita ketik aja, cuman jangan di spasi. Nah, kalau di spasi itu nanti akan berubah atau
dia itu menjadi enter. Lebih baik kalau misalnya kita mau ngasih nama misalnya koridor 1, koridor 2, koridor titik 1, jangan di spasi. Oke, situ kita pilih unitnya. Di sini desain yang saya gunakan itu desain menggunakan tipe unit AC360 atau 360 gitu. Ini untuk varian terbaru atau yang lebih banyak diminati saat ini, seperti itu. Tapi tidak memungkiri juga kadang-kadang kita ngikutin juga nih pola plafon. Berhubung di sini pola plafonnya belum kelihatan, jadi saya ajukan dulu untuk menggunakan unit tipe 360 seperti itu. Oke. Nah, di situ kita menentukan lagi nih untuk musola ini yang saya gunakan tipenya adalah tipe wall mounted. Nah, kenapa wall mounted? Karena kapasitas dari musola ini tidak terlalu besar, yaitu sekitaran 1 PK. Jadi untuk 1 PK ini saya gunakan untuk tipenya itu wall mounted. Seperti itu. Nah, untuk penggeseran kodenya sama. Kita hanya klik M atau move, langsung kita klik kode yang akan kita geser. Seperti itu. Pokoknya langkahnya semuanya sama ya, seperti kita menggunakan AutoCAD. Nah, untuk pembuatan luasan ini, jika misalkan kita tidak kena nih titik poinnya, caranya tinggal dimatikan saja F3-nya. F3 terus buat dikena titiknya biar kelihatan lagi, kita nyalain F3 lagi. Untuk antara lurus ataupun miring, komennya juga sama, kita klik F8. Seperti itu. Nah, untuk aula ini tipe unit yang saya gunakan masih sama ya, 360. Cuman tadi karena ini adalah ruangan akad atau aula dan biasanya pun bisa terisi banyak orang, jadi untuk cooling load-nya saya agak besarkan. Namun jika dari nanti setelah disurvei ternyata tidak banyak orang, bisa cooling load-nya kita turunkan, karena dari sini tuh kita masih dalam pembuatan desain, dan desain ini tidak semata-mata bertahan seperti yang kita buat seperti ini ya. Bisa saja berubah gimana nanti pas hasil akhir atau hasil diskusi dengan pihak konsultan ataupun pihak Menko nih terkait ruangan tersebut harus menggunakan kapasitas besarkah ataupun tidak, seperti itu. Nah, jangan lupa nih kalau kita dalam pembuatan desain dilihat lagi nih dinding sekitar kita itu kaca atau enggak. Biasanya kalau kaca itu dapat menyebabkan hantaran panas atau penambahan panas. Makanya siap ada kaca itu kapasitasnya kita besarkan untuk menjaga temperatur dalam ruangan tersebut, seperti itu. Nah, di sini tuh kalau desainnya semua sudah jadi, kita pilih nih outdoor-nya nih. Outdoor untuk sementara ini yang kita buatkan hanya 1 lantai, dan outdoor saya taruh di roof ya. Seperti itu. Nah, ini untuk pemilihan pitnya atau untuk penarikan pipa. Nah, tinggal kita taruh, terus kita klik manual instalasi nanti. Nah, di situ tinggal kita klik ketemu sudutnya. Jika udah ada tanda sudutnya, tinggal kita tarik aja. Seperti itu. Nah, ini untuk yang lantai 1 jangan lupa kita masukkan juga pitnya kembali agar dalam pembuatan desainnya bisa terkonek. Nah, kita klik pitnya, terus kita klik manual. Nah, ini kita buat jalur pipa sesuai dengan desain yang kita buat atau jalurnya yang menentukan dari kita sendiri.
Nah, dalam penentuan Y ini atau refrigan ini, di sini tuh ada komennya nih, Y ataupun N, biasanya itu seperti itu. Nah, tinggal kita sesuaikan. Nanti kalau misalkan dia tidak sesuai, dia tuh akan arahnya berbalik atau arahnya ke belakang. Sementara kalau jika sudah sesuai, dia akan mengikuti arahnya ke arah outdoor kita, seperti itu. Nah, di sini kita tinggal klik aja nih manual masing-masing untuk memudah dalam pembuatan pipa atau pembuatan jalur instalasi refrigan, seperti itu. Ini tinggal kita klik, double klik. Nah, di situ sumbu Y-nya bisa langsung kita arahkan. Nah, bisa dilihat ya, ketika kita menempelkan pipa kita ke garis warna hijau, refnya tersebut akan menunjukkan arahnya ke depan ataupun ke belakang. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan aja, klik huruf N ataupun Y, seperti itu. Dan untuk memutar Y-nya itu bisa diklik ketika pas ditempelkan saja ya. Oke. Nah, untuk memutar Y-nya ini kita cukup diklik CTR aja, ditekan terus, nanti dia akan berputar sesuai arah yang kita inginkan. Nah, kita klik 2 kali, terus kita tempelin. Nah, buat muternya itu kita klik CTL 2 kali, seperti itu. Nanti dia akan putar nih ke arah kanan ataupun kiri. Nah, jangan lupa kode simbol-simbolnya kita rapikan kembali agar tidak berbentrokan ketika akhir nanti kita pembuatan memasukin kode ukuran pipa. Biar kita rapikan dulu semuanya sama kodenya, kita klik M, kita geser-geser saja semuanya. Kalau sudah rapi, kita klik checklist. Nah, di sini tuh untuk mengecek nih sistem pipa kita tuh sudah oke atau belum. Di sini akan ketahuan baik itu benar ataupun tidak. Nah, oke. Nah, ini 08 itu adalah panjang dari pipa ke refnet. Nah, bisa dinyalakan atau dimatikan. Kalau dimatikannya tinggal klik view. Nanti di situ ada kode untuk mematikan ukuran di atas kode ukuran pipa tersebut. Nah, untuk pindah-pindahnya ini tinggal diklik saja ya. Tidak usah pakai kode mirror. Kita klik kode yang tadi piping di pojok kanan atas, terus untuk menggeser-gesernya. Kalau sudah, jangan lupa kita buat legend untuk mengetahui kode apa itu A, apa itu B, dan apa itu C, seperti itu. Nah, ini misalkan B dan D. B itu apa? 3/8, D itu 5/8, seperti itu ya. Jangan lupa yang outdoor kita buat juga legendnya, kita klik. Nah, di sini seperti ini. Oke. Kalau udah yang bawah ini tinggal kita hapus aja. Nah, ini dia legendnya. Habis itu kita buat report. Nah, report ini tuh bisa dalam bentuk Excel ataupun bentuk dari yang di CAD gitu. Nah, tinggal kita klik saja. Nah, sudah keluar. Habis itu, nah, tampilan yang di sini itu semuanya sama ya. Yang nanti misalkan dalam bentuk Excel ataupun CAD. Nah, tinggal kita buat nanti versi sales, klik. Kita versi sales, kita klik. Terus kita tempelkan arah yang dimana kita mau taruh. Nah, udah keluar, nah, kita klik OK. Nah, sudah selesai. Oke. Terima kasih semuanya, semoga video ini bermanfaat ya. Kalau misalkan ada yang kurang ataupun tidak sesuai, mohon maaf dan bantu dikoreksi. Saya juga soalnya masih belajar. Terima kasih.